walaupun banyak dan diinginkan adalah Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan hidayah Islam ditambah sunnah, memberikan hidayah untuk menjadi orang-orang yang taat dan patuh terhadap syariat, menjadi orang-orang yang cinta dengan rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan karena petunjuk yang Allah berikan, kita tidak akan seperti ini. Tapi terkadang kita meremehkan nikmat hidayah ini. Kita memandang bahwa nikmat adalah harta. Dan kalau bicara harta, maka sekali lagi banyak di antara kita yang masih kurang menghargai nikmat hidayah yang Allah berikan. Tatkala seorang kehilangan harta, ya mungkin harta itu akan kembali. Tatkala seorang kehilangan sesuatu yang dicintai dari dunia ini, maka suatu saat akan bisa dia dapat kembali. Tapi tatkala kita kehilangan hidayah yang Allah berikan, maka Allah menyebutkan ulaika kal an'am. Orang-orang itu seperti binatang ternak. Bal hum adall, bahkan mereka lebih parah daripada binatang ternak. Maka pujilah Allah atas nikmat hidayah. Agungkan Allah atas petunjuk yang diberikan. Tatkala kita bisa sholat tepat waktu, tatkala kita bisa membaca Al-Quran Al-Azim, tatkala kita dapat bersedekah, berbagi dengan saudara kita, tatkala kita bisa duduk di majelis ilmu ini, di mana sakinah itu turun, di mana rahmat itu meliputi orang-orang yang hadir di majelis ilmu, di mana malaikat-malaikat Allah juga turun mengelilingi majelis ilmu itu. Ditambah lagi Allah Azza wa Jalla menyebut orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Maka pujilah dan sanjunglah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Yang pertama, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban untuk jamaah yang hadir, khususnya para ummahat, ya, emak-emak dari Fosma. Karena kajian ini sebenarnya untuk mereka. Bapak-bapak sudah sering kajian. Oleh karena itu di masa Nabi SAW, emak-emak itu mengeluh, datang kepada Rasul SAW, qad ghalabaka alaina rijal, atau qad ghalabana alaika rijal. Kami sudah dikalahkan sama laki-laki, kami nggak bisa ngaji karena selalu kajian buat laki-laki, kata dia. Maka kami minta waktu khusus supaya kita bisa ngaji sama Rasul SAW. Akhirnya Nabi SAW tidak mengumpulkan mereka di masjid. Nabi SAW menyebutkan, sudah hari ini, waktu ini kumpul di rumah fulan. Maka di situ Rasulullah SAW datang memberikan kajian kepada mereka. Kenapa? Karena kadang-kala kalau emak-emak harus ngaji bawa anak, ya kesianlah dia nggak bisa serius, anaknya nangis, anaknya teriak-teriak. Sedangkan bapak-bapak kalau kajian
fokus, serius. Ya, ala kulli hal, semoga bapak-bapaknya dititipin anaknya. Ini ada satu yang dititipkan di sini. Nah, yang lainnya nggak ada. Oh, nggak ada. Aman. Jamaah rahimakumullah. Tema kita hari ini bersemilah Ramadan. Kalau nggak salah seperti itu. Ada apa sih sama Ramadan ini? Kenapa kita mulai melihat di jalanan itu tulisan-tulisan, banner-banner yang Nah, ada yang ingin disampaikan? Suaranya sampai ke sana? Belum sampai apa enggak? Nah, Ustaz. Oh, sampai. Ucapan-ucapan selamat ibadah puasa di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Ucapan selamat itu mengingatkan umat Islam bahwa Ramadan ini bulan yang berbeda. Namun ketahuilah bahwa keutamaan bulan Ramadan itu baru ada setelah Islam. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Azim di surat At-Taubah. Coba sebutkan yang lainnya tadi. 4 bulan haram. Silahkan. Tafadhali. 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum. Begitu Allah Azza wa Jalla menyebutkannya. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Kalau bahasa sederhananya bulan suci. Bismillah Ustaz. Naam, tafadhali. Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab. Ahsanti. Baik, 4 itu yang 3 berurutan. Jadi akhir tahun bulan Islam itu bulan haram. Awal tahunnya bulan haram. Yang berurutan itu dari Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulhijjah ini bulan ke-12. Zulqa'dah bulan ke-11. Zulhijjah bulan ke-12 sama bulan pertama, bulan Muharram. Yang satu nyempil terpisah, yaitu bulan Rajab. Nggak ada bulan Ramadan. Nggak ada. Orang-orang Quraisy sebelum datangnya Islam, mereka memuliakan 4 bulan ini. Ramadan nggak ada. Bulan yang biasa-biasa saja. Tapi bulan ini jadi bulan yang agung. Setelah Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Puasa belum. Karena kita tahu syariat puasa di mana? Di kota Madinah. Artinya 13 tahun di kota Mekah, umat Islam belum berpuasa Ramadan. Tapi Allah sudah menyebutkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Di malam Lailatul Qadar. Kalau kita membaca firman Allah di surat Al-Baqarah, Allah mengatakan Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan
yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Apa Al-Quran ini? Hudan linnas wa bayinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi umat manusia. Semuanya. Yang mukmin, yang kafir. Al-Quran petunjuk buat mereka. Walaupun yang dapat mengambil manfaat dari petunjuk itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ana mau bertanya sama mak-mak ini. Bagaimana Allah menyebutkan Jalla Jalaluh bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, padahal turunnya Al-Quran itu sederhananya selama 23 tahun. Bahkan lebih banyak yang turun di luar Ramadan. Jadi 30 juz Al-Quran ini nggak semuanya turun di bulan Ramadan. Selama 23 tahun itu ada yang turun di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Pokoknya yang turun di luar Ramadan itu lebih banyak. Tapi kenapa Allah Azza wa Jalla menyebutkan turunnya Al-Quran ini di bulan Ramadan? Silahkan. Siapa yang mau jawab? Nah, kenapa Allah menyebut Al-Quran ini turunnya di bulan Ramadan? Padahal Al-Quran itu turun dari sejak di Gua Hira sampai Nabi SAW hijrah ke kota Madinah sampai meninggal dunia. Kira-kira selama 23 tahun. Allah secara khusus mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Tafadhali. Nah, iya nanti panitia menyediakan hadiah, Mama. Ana ingin ya mengajak mak-mak ini untuk berpikir. Soalnya mak-mak kalau ngaji itu sulit untuk konsentrasi. Nanti pembagian kue, nanti apa, nanti apa. Apa Ustaz, tes mau nyoba? Siap, tafadhali. Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada bulan Ramadan. Ahsanti. Itu pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya Al-Quran itu secara keseluruhan 30 juz itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, rumah Quran yang ada di langit dunia. Itu pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama, ya, awal penurunannya di bulan Ramadan, awal turunnya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malamnya. Jadi Quran itu turunnya bukan di siang hari awal penurunan, tapi turunnya di malam hari. Kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan berkah. Dan juga di surat Al-Qadar Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailah Al-Qadar. Di malam penentuan atau malam kehormatan dan kemuliaan. Itu awal turunnya. Jadi tatkala Iqra itu turun kepada Nabi SAW, saat itu bulan Ramadan dan ya di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Namun sekali lagi pada waktu itu belum disyariatkan puasa. Semua yang ada hubungannya dengan Al-Quran jadi mulia. Ini ustazah-ustazah, emak-emak yang mungkin bukan ustazah tapi madrasah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan.
Jadi kalau kita belajar Al-Quran, kita ngajar Quran, kita akan menjadi yang terbaik. Sebagaimana bulan Ramadan jadi bulan yang paling mulia jemaah. Lebih utama mana? Bulan Ramadan dengan bulan haji. Jadi semua amal kebajikan itu jemaah bisa dilakukan di bulan Ramadan kecuali satu, yaitu haji. Enggak bisa. Bisa bapak-bapak berangkat haji bulan Ramadan? Enggak bisa. Tapi bisa dapat pahala haji di bulan Ramadan. Ini di antara keutamaan bulan Ramadan. Memang enggak bisa melaksanakan haji di bulan Ramadan, tapi umroh di bulan Ramadan itu ta'dilu hajjah. Itu sebanding dengan haji. Ta'dilu hajjatan ma'i. Diriwayatkan seperti haji bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ingat, kalau bicara bersemilah Ramadan ya, kita akan memasuki bulan yang sangat mulia sekali. Nabi alaihi salatu wassalam kalau mau masuk bulan Ramadan, beliau memberikan kabar gembira. Atakum Ramadan au adhalla alaikum syahru Ramadan. Datang nih, telah tiba bulan Ramadan, syahrun mubarak. Beliau memberikan alaihi salatu wassalam sebuah sifat untuk bulan Ramadan ini dengan syahrun mubarak. Bulan yang berkah. Kita akan belajari apa berkahnya Ramadan ini. Ada apa dengan bulan Ramadan? Yang kita juga sedih sebenarnya tatkala tidak sedikit umat Islam yang tidak gembira dengan datangnya Ramadan. Kalau ada tamu yang mau datang, lalu antum gak gembira dengan kedatangannya, maka antum tidak akan melakukan penyambutan kepada tamu itu, kecuali biasa-biasa aja. Dan antum bisa lihat ya, kalau tamu itu buat antum sangat berharga sekali, mungkin dia cuma 2 jam di rumah antum. Tapi persiapan antum untuk menyambut dia kadang-kala berhari-hari jemaah. Rumahnya dicat ya. Mungkin sewa karpet, diharumi. Padahal kamu sebentar, nggak sampai 1 jam mungkin dia terus pulang. Tapi antum melakukan penyambutan itu. Kenapa? Karena antum gembira dengan kedatangan dia. Sama dengan Ramadan ini. Ketika kita tidak gembira dengan kehadirannya, kita akan biasa-biasa aja. Kalau orang hanya berpikir Ramadan ini bulan menahan makan dan minum saja. Hanya itu dia pikir. Oh enggak, Ramadan ini bulan yang mulia jemaah. Tadi diturunkan dalamnya Al-Quran. Kemudian di bulan Ramadan ini Allah jadikan rukun Islam. Yang keempat. Itu di bulan Ramadan. Puasa Ramadan. Sholat 5 waktu sepanjang tahun. Rukun Islam yang kelima, haji di bulan haji. Tapi juga tidak full pelaksanaannya di bulan haji itu. Atau bulan-bulan haji itu dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi untuk puasa hanya di 1 bulan ini. Tadi di ayat Al-Baqarah ayat 185 yang kita bacakan, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang hadir ketika bulan Ramadan itu datang, maka hendaklah dia puasa. Puasa aja. Ya.
Kalau bicara puasa, kita akan bicara banyak sekali keutamaan ibadah puasa itu. Pernah Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayatkan Ibnu Hibban, beliau naik ke mimbar masjid beliau. Lalu beliau mengatakan amin. Naik ke tangga yang pertama, kedua, ketiga. Beliau 3 kali amin. Para sahabat heran. Apa yang diaminkan Rasulullah SAW? Mereka mendengar amin, tapi tidak mendengarkan doa yang diaminkan. Maka mereka bertanya kepada Rasul SAW. Maka beliau menyebutkan, Atani Jibril. Jibril itu datang kepada aku. Lalu dia mendoakan. Syaqiyun abdun. Salah satu dari 3 itu ya. Adraka Ramadan. Thumman salakha minhu. Walam yughfar lahu. Melarat orang ini. Dalam riwayat lain dikatakan abadahullah, semoga dijauhkan orang. Siapa orang ini? Adraka Ramadan. Dia hidup sampai mendapati bulan Ramadan. Nabi Jibril alaihissalam tidak mengatakan orang itu puasa, orang itu sholat malam, orang itu memberi buka, enggak. Dia dapat tuh bulan Ramadan. Kemudian selesai Ramadan enggak diampuni dosa-dosanya. Ini benar-benar orang yang melarat. Celaka nih orang. Seakan-akan hadis Nabi SAW menyebutkan, engkau hadir di bulan Ramadan diampuni dosa-dosamu. Wis. Ini Ramadan bulan yang penuh dengan berkah. Pokoknya engkau hadir, dapat sudah. Berkahnya itu. Seperti yang hadir di majelis ilmu ini. Enggak semua hadir di majelis ilmu ini untuk kajian. Enggak. Sebagian hadir terpaksa. Ya apa? Ngantar no bojo. Daripada anak pulang lagi capek, ya udahlah, duduklah. Antum enggak niat kajian sama sekali enggak. Niatnya ngantar no bojo. Sama ngantuk-ngantuk, ya Allah, ya kerjaan nih. Ya, tapi antum hadir saja. Antum sudah dapat pengampunan dari Allah SWT. Allah itu punya malaikat-malaikat yang kerjanya keliling ya. Innalillahi malaikatan sayyahin. Allah punya malaikat-malaikat yang kerjanya traveling. Keliling. Dia cari majelis ilmu. Kalau sudah ketemu majelis ilmu, halumma ila buyatikum. Ayo. Turun mereka sudah keliling di sini. Kemudian mereka naik ke langit ditanya sama Allah Azza, dari mana kalian? Dan Allah tahu mereka dari mana. Dari hamba-hambamu katanya. Yang mereka sedang memujimu, mereka sedang mengingatmu, kata dia. Apa yang mereka minta? Mereka minta surga ya Allah. Terus mereka berlindung dari apa? Dari neraka ya Allah. Lalu Allah mengatakan, Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Aku persaksikan kalian, aku sudah mengampuni mereka. Di situ malaikat mengatakan, ya Rabb, di situ ada orang, bukan termasuk jamaah pengajian itu sebenarnya. Enggak. Dia cuma mungkin datang mampir karena ya lihat ada orang-orang kumpul, atau kayak antum sekarang yang karena apa? Ngantar no bojo, ngantarkan istri, terpaksa duduk. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah manusia-manusia spesial, kata Allah. Yang duduk sama mereka nggak akan menderita, nggak akan celaka, nggak akan melarat, cuma duduk sama mereka aja. Maka tadi yang datang kajian nggak niat teko, yang nggak niat datang sebenarnya cuma niat nganter, nggak diampuni dosa-dosanya. Tuh melarat orang ini, celaka orang ini, kata dia. Seharusnya dengan datang Ramadan keluar antum bersih dari dosa-dosa. Seharusnya seperti itu. Seperti orang nih. Antum lihat sekarang ada pemandian mobil yang otomatis ya.
Antum masuk, keluar bersih. Tapi kalau antum masuk, keluar tetap kotor, kira-kira apa kata orang? Mesinnya rusak kayaknya. Yakin antum mesinnya rusak? Semua mobil bersih keluar, kecuali mobil antum. Wah, kalau kayak gitu, mungkin mobil ana yang bermasalah. Iya. Seharusnya orang keluar Ramadan ini diampuni dosa-dosanya. Jadi pengampunan dosa. Wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma idza ijtunibatil kabair. Dari satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya itu penghapusan dosa. Dibersihkan dosa-dosa antum. Asalkan dosa-dosa besar ditinggalin gitu. Artinya berhentilah berbuat dosa di bulan Ramadan. Allah ampuni. Jadi benar-benar bulan yang mulia. Terus kalau kita lihat pahala yang Allah berikan di bulan Ramadan ini untuk yang full Ramadan. Kita semua hafal hadis-hadis ya. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan full berarti dia puasa Ramadan. Bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Orang yang puasa Ramadan. Imanan. Karena beriman. Kalau dikatakan, kenapa kok puasa? Kata dia. Loh, saya ini muslim Pak Ustaz. Saya ini hambanya Allah. Dan Allah wajibkan puasa. Saya puasa. Bentuk keimanan dia dengan rukun Islam ini. Kemudian ihtisaban, dia berharap pahala. Ya, ana kepingin lah pahala Ustaz. Dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Taib. Tuh, dia beriman dan berharap pahala bukan karena riya, bukan karena atasan, bukan karena nggak enak sama istri, karena ada orang-orang yang puasa karena nggak enak, maka akan diampuni dosa-dosa. Yang kedua, man qama Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan. Bukan 10 hari sholat tarawihnya. Karena kita melihat masyarakat sholat tarawihnya cuma awal-awal Ramadan. Semangat Ustaz. Kita akan buktikan nanti. Awal Ramadan semua masjid penuh. Bahkan emak-emak itu lebih banyak kadang-kala softnya daripada bapak-bapak. Iya, sholat tarawih boleh sendirian, boleh berjamaah. Tapi yang sholatnya cuma 10 hari, maka nggak masuk dalam hadis itu. Itu man qoma Ramadan. Siapa yang sholat malam Ramadan, itu akan diampuni dosanya. Yang lalu dan yang akan datang. Syaratnya imanan wahtisaban. Iman wahtisaban. Karena beriman dan berharap pahala. Maka ini perlu kita memotivasi saudara-saudara kita. Tarawihnya jangan cuma 10 hari. Tapi gimana Ustaz? Anak kerja Ustaz. Anak baru pulang jam 10 malam. Tarawih sudah selesai. Ana jaga toko. Ana baru tutup jam 9 malam. Datang ke masjid, daun bubar. Ingat sholat tarawih ini nggak harus berjamaah. Bisa sendirian. Udah pulang ke rumah sholat sendirian. Yang hafalan Qur'annya sedikit, sholatlah dengan buka mushaf. Sholat. Paling nggak 1 halaman. Soalnya kita kalau hafalannya sedikit, lama-kelamaan, iya sholatnya nggak khusyuk. Itu lagi, baca yang lain. Terus hadis yang ketiga. Ini berkaitan dengan keutamaan Ramadan ya. Di bulan Ramadan itu, ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1 malam lebih baik dari
umur kita semua ya. Nabi SAW mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban. Antum mungkin nggak dapat Ramadan. Iya Ustaz, ana nggak full ya sholat tarawehnya. Ada bolong-bolong. Udahlah, kalau masih ada bolong-bolong, usahakan cari Lailatul Qadar. Karena ada fadilah khusus. Barang siapa yang sholat di Lailatul Qadar, sholat malamnya, imanan wahtisaban, syaratnya tetap iman, karena dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan dia berharap pahala, diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Maka usahakan di 10 hari terakhir antum semakin bersemangat. Ya memang persiapan Ramadan ini bukan sekarang. Persiapannya itu 6 bulan sebelumnya seharusnya. Antum tahu orang kalau mau mengadakan pesta pernikahan, berbulan-bulan sudah booking tempatnya. Booking aja. Kadang-kala 6 bulan sebelumnya sudah full. Setahun. Di waktu itu udah nggak ada, udah dipakai sama orang. Artinya orang itu mempersiapkan diri gitu. Makanya sebagian salafus saleh mereka 6 bulan sebelum Ramadan doanya apa? Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Masuk bulan Rajab, bulan haram yang terpisah itu, mereka mengatakan syahrul Rajab, syahrul zara' wa syahrul Sya'ban, syahrul saqi zara' wa syahru Ramadan syahru hasadiz zara'. Bulan Rajab kemarin itu bulan untuk bercocok tanam. Menanam kebaikan-kebaikan itu di bulan Rajab. Masuk bulan Sya'ban kita sirami, kita pupuk yang kita tanam, dan masuk bulan Ramadan itu tinggal panen. Sekarang ada wisata panen, wisata petik stroberi, wisata petik melon juga sekarang, melon, terus jambu, banyak tuh wisata petik itu. Mereka tinggal metik, bayar, nggak ada wisata metik antum gratisan, biasanya bayar. Antum tidak ikut menanam, tidak ikut nyiramin, tidak ikut memupuk, tapi ikut metik. Tapi apakah bisa di Ramadan antum nggak ikut nanam, nggak ikut nyiramin, terus antum metik di bulan Ramadan? Alhamdulillah, metik ini. Loh, antum ini nggak nanam apa-apa. Makanya antum akan mendapati orang-orang panen, antum nggak panen. Antum lihat fulan, ya Allah, fulan iso hatam 3 kali Ramadan. Anak Al-Baqarah nggak mari-mari gitu. Ini termasuk tadi. Orang yang mau metik tapi dia nggak pernah nanam. Coba nih orang biasa baca Quran di bulan Rajab, sudah hatam dia di bulan Rajab. Di bulan Sya'ban dia juga sudah hatam. Masuk Ramadan, ya metik dia jamaah. Karena Allah menjadikan Ramadan bulan spesial sekali. Tadi ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sebagian salafus saleh ya, seperti Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi, dikatakan dia itu sebelum Ramadan biasa menghatamkan Quran di sholatnya, setiap 7 malam hatam. Masuk Ramadan 3 malam. 3 malam, malamnya jemaah. Siang lain bacaannya. Ini bacaan malam. Masuk 10 akhir Ramadan tiap malam hatam. Itu yang namanya nanem, nyirami, panen. Tapi tatkala kita tidak melakukan apa-apa, di 10 hari terakhir wis males jemaah. Capek. Itu kalender dibuletin ya. Malam 22
8 hari lagi masih. Yang dia pikirkan apa? Rioyoan. Jadi itu diputerin untuk hari raya. Yang ada dalam benak dia itu Idul Fitri. Loh, engkau harus puterin Lailatul Qadar. Malam 21 tulis Lailatul Qadar, mudah-mudahan. Malam 22 Lailatul Qadar, boleh jadi malam ini. Semakin dekat semakin sedih antum jamaah. Ya apa ya dapat enggak ada Lailatul Qadar. Karena kata Nabi SAW, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang tidak bisa mendapatkan satu malam ini, sudah. Dia benar-benar orang yang merugi jemaah. Gimana kita beramal jemaah? Umur kita nggak panjang. Umat Nabi Muhammad SAW ini berapa umurnya paling tua? 100. Kalau yang umum itu antara 60 sampai 70. Umum. 1000 bulan lebih baik dari 1000 bulannya. 1000 bulan itu kira-kira 83 tahun plus 4 bulan. Dan di setiap Ramadan ada Lailatul Qadar itu ada. Umat-umat terdahulu umurnya panjang. Nabi Nuh alaihissalam beliau berdakwah. Dakwahnya saja 950 tahun. Itu umur dakwah beliau sebelum terjadinya banjir dan badai itu. Kalau beliau jadi Nabi SAW umur 40 tahun, maka ditambahkan. Ketika terjadi badai itu, ya 1000 kurang 10 tahun. Dan setelah itu Nabi Nuh hidup lagi. Maka Ibnu Katsir menyebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah, boleh jadi umurnya Nabi Nuh ada yang mengatakan 1400 tahun. Ya kita kalah lah sama mereka. Maka Allah kasih buat umat ini Lailatul Qadar. Antum beramal di malam itu jemaah. Malam. Apa saja amal kebajikan. Ya sholat malam tadi yang kita sebutkan. Mungkin antum berzikir. Mungkin emak-emak nih. Sebagiannya berhalangan untuk sholat. Berhalangan untuk puasa. Tapi di 10 itu jangan sampai kita santai. Jadi kuda pacu itu, kalau mau sampai garis finish, itu sama penunggangnya dipukul. Ayo. Sebagian kita 10 hari terakhir malah sibuk bikin kue. Pagi bikin kue, malam capek kesel. Atau sibuk belanja. Maka ingat di situ ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya kalau 10 tahun kita selalu dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadarnya setiap orang itu berbeda-beda kualitasnya. Malamnya satu. Umpamanya kita semua dapat Lailatul Qadar di malam 23. Antum sholat cuma 11 rakaat. Setengah jam. Ini fulan sholat sama 11 rakaat. Tapi 2 jam. Sama enggak? Sama-sama dapat Lailatul Qadar. Jadi yang lebih baik dari 1000 bulan itu apa yang antum amalkan di malam itu? Oh, fulan berzikir semalaman. Dia berzikir, habis sholat dia berzikir, enggak tidur. Nabi SAW kalau masuk 10 hari terakhir itu jamaah. Ya lailahu. Dihidupkan malamnya. Wasyaddal mi'zar. Sarungnya dikencengin jemaah. Ini mi'zar ini. Itu dikencengin sama Nabi SAW. Wa aiqadha ahlahu. Dibangunkan keluarganya. Ayo bangun. Ini cuma 10 hari loh. Habis itu lewat. Maka kita harus mempersiapkan diri. Ana 10 hari mau apa? Ya, untuk
hasil yang lebih maksimal ya kalau bisa iktikaf, iktikaf. Perempuan kalau nggak bisa ya iktikaf di rumahnya, walaupun mungkin tidak sama dengan iktikaf di masjid ya. Artinya dia berdiam diri di musola dia fokus ibadah, udahlah. Jangan tidur di kasur kalau bisa. Di malam 10 hari terakhir itu. Udah tidur di karpet. Kalau ada yang mengatakan anak tidur dimanapun bisa tidur, Ustaz. Ya jangan tidur. Kalau ada minuman berenergi itu, yang katanya orang kalau minum itu tidak ngantuk, minum antum jemaah. Untuk cari Lailatul Qadar. Ditanya sama suaminya, loh, ini mak ditanya, ada apa itu kok minuman berenergi? Iya bang, mau cari Lailatul Qadar. Emangnya cuma suami aja yang mau cari Lailatul Qadar? Ana juga mau cari. Nah, emak-emak harus semangat juga. Tapi gimana Ustaz ngurusin anak-anak? Ya urusin anak-anak. Anak-anak biasanya habis isya, ini itu mereka istirahat tidur, sudah tidurkan mereka. Dan kau bangun. Maka tolong jangan sampai Ramadan tahun ini sama dengan tahun kemarin. Kemudian jamaah, kondisi Ramadan ini, Allah itu benar-benar sudah mengkondisikan orang untuk semangat beribadah. Ya kita semua merasakan. Gimana ketika masuk Ramadan? Ya Allah semangatnya Ustaz. Habis zuhur ngaji. Yang gak pernah rawatib. Yang biasanya datang ke masjid waktu qomat. Sekarang sebelum qomat sudah di masjid. Yang gak pernah sholat malam tadi. Banyak orang yang gak pernah sholat malam sepanjang tahun. Ramadan Masya Allah. Ternyata memang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan." Ketika masuk malam pertama bulan Ramadan. Futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga itu dibuka. Dibuka lebar-lebar. Ada berapa pintu surga? Mak-mak. Iya. Silahkan disebutkan. Berapa jumlah pintu neraka dan pintu surga? Tafadhali. Ada yang mau menjawab? Ada hadiahnya dari panitia, nanti minta sama panitia hadiahnya. Ada Ustaz. Naam, tafadhali. Siapa yang mau menjawab? Pintu surga insya Allah ada 8 ya tak? Pintu surga ada 8. Pintu neraka? 7. Barakallahu fiik. Ahsanti. Nah, jemaah pintu surga itu lebarnya dari Mekah ke Hajar. Atau dari Mekah ke Busra. Sekarang kalau dilihat pakai Google Map itu, kira-kira 1.200 kilometer. Satu pintu. Ma baina misra'ain min masari'i abwabil jannah, antara Mekah sama Hajar. Itu akan datang hari kiamat. Pintu itu tertutup. Ramadan dibuka tuh pintu. Nanti orang-orang sudah melewatin sirat. Kemudian mereka berhenti di Kontoroh. Lalu mereka menuju ke pintu surga. Tutup pintu surga itu. Ramadan dibuka. Fa'idha huwa kadhidun minaz ziham. Kata Nabi SAW. Nanti pintu-pintu yang besar itu akan penuh orang berdesak-desakan. Kenapa? Karena nggak dibuka pintunya. Nunggu siapa? Nunggu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya Allah, yang mudah-mudahan kita berada di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, fa'akhudhu bihalaqatil bab.
Aku pegang. Di pintu surga itu ada gantungan untuk ngetuk pintunya. Fa'akhudhu bihalaqatil bab fa'uqa' ngetuk pintu itu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat di balik pintu? Aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu ini kecuali buat engkau. Engkau yang pertama kali masuk. Bayangkan ya, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Mereka nggak bisa minta dibukakan pintu surga. Sekarang di bulan Ramadan pintu-pintu itu dibuka. Bagaimana kejahatan di bulan Ramadan itu berkurang. Ya, tempat-tempat kemaksiatan ditutup ya. Dan dengan banyaknya kebaikan itu, orang melakukan ketaatan, ini kemaksiatan berkurang. Sehingga potensi untuk masuk neraka menjadi kecil. Jadi dibukanya pintu-pintu surga itu bisa bermakna hakiki. Yang kedua bermakna banyaknya kebaikan yang akan mengantarkan ke surga Allah Azza wa Jal. Yang kedua bermakna banyaknya kebaikan yang akan mengantarkan ke surga Allah Azza wa Jal. Ditutupnya pintu neraka bisa bermakna hakiki. Dan boleh jadi bermakna banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan yang ditinggalkan oleh manusia di bulan Ramadan ini. Dan setan-setan itu dibelenggu di bulan Ramadan ini. Boleh jadi dibelenggu sungguhan setan-setan itu. Atau dipersempit kesempatan dia menggoda manusia karena umat Islam sibuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan di antara keutamaan bulan Ramadan ini misalnya di momentum-momentum tertentu memberikan remisi kepada tahanan. Apa remisi itu? Remisi itu bebas atau keringanan. Dan di bulan Ramadan ini kata Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bazzar, inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa fi kulli yawmin wa laylah. Allah itu memberikan remisi pembebasan dari api neraka. Divonis bebas dari api neraka setiap hari dan setiap malam di bulan Ramadan ini. Wa inna likulli muslimin fi kulli yawmin wa layla da'watun mustajabah. Dihapuskan, dibebaskan dari api neraka. Divonis bebas, fulan bebas dari api neraka. Ada. Sudah kita dengar cukup untuk memotivasi kita. Sudah kita dengar cukup untuk memotivasi kita agar mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan. Tapi di sisa waktu yang ada mungkin bisa untuk tanya jawab, Anda berikan kesempatan. Bisa untuk tanya jawab, Anda berikan kesempatan kepada mak-mak. Tapi bapak-bapak karena penumpang gelap tidak ada kesempatan untuk bertanya jemaah. Nah, silakan ibu-ibu. Untuk bapak-bapak juga ada door prize, Ustaz. Dan para wanita. Wanita ini makhluk yang spesial banget deh. Sehingga Allah memberikan banyak keringanan buat mereka. Mereka tidak diwajibkan berjihad. Tidak diwajibkan Jumat, tidak pula sholat berjamaah buat mereka. Mereka juga ada masa-masa libur sholat dan tidak mengganti sholat yang dia tinggalkan. Ada masa-masa
libur di bulan Ramadan, tapi dia harus gantikan di hari lainnya. Nabi SAW menyebutkan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang wanita sholat yang 5 waktu, nggak pakai qobliyah ba'diyah aja maksudnya, 5 waktu aja dia jaga, puasa Ramadan, nggak nambah puasa Syawal, enggak, dia tidak bisa dia lakukan kecuali dengan menikah. Dan ternyata pernikahan ini di situ ada ibadah, kalau diniatkan tentunya, yang panjang sekali dan melelahkan. Capek berumah tangga itu, capek. Lelah seorang istri disuruh-suruh terus sama suaminya, disuruh nurut. Ulana ta'al. Melayani suaminya, menghargai suaminya. Dan ternyata di bab ini yang wanita itu banyak gagal. Kalau perempuan sholat 5 waktu, Masya Allah, perempuan jangan bicara 5 waktu. Duha, sholat malam, puasa, rajin puasa sunnah. Tapi bab taat, nurut, menghargai, menghormati suaminya, nggak bantah sama suaminya, bab ini kadang-kala sulit buat dia lakukan. Wa hafizat farja, dia menjaga kehormatan dirinya. Kalau itu dia lakukan, qila laha, cukup dia puasa Ramadan tadi. Qila laha udkhulil jannah, dikatakan monggo, silahkan masuk surga. Dari pintu mana saja yang kau mau. Bayangkan dia bisa masuk dari pintu mujahidin, cuma jihad. Dia nggak pernah jihad dan tidak wajib menjihad, tapi dia bisa masuk dari pintu itu. Dia masuk. Karena apa? Karena 4 perkara tadi. Maka tolong bagi para wanita di bulan Ramadan ini, engkau jadilah lebih baik lagi kepada suamimu. Karena itu ibadah juga. Taat nurut itu ternyata menjadi parameter engkau masuk surga atau tidak. Setelah sholat dan puasa Ramadan. Ketika Nabi SAW mengatakan uritun nar, tampakkan kepada aku neraka, ternyata kebanyakan penghuninya wanita. Bukan karena dia nggak sholat, sholat dia, puasa dia, satu penyakitnya. Yukthirnal la'n wa yakfurnal ashir. Dia banyak melaknat, suka maki, ngomongnya elek kadang-kala. Sama anaknya, sama suaminya. Ini kekurangan di wanita yang harus diperbaiki. Mungkin Ramadan bisa membuat dia lebih menjaga lisannya, insya Allah. Kemudian wa yakfurnal ashir, kufur sama suaminya tadi. Kalau engkau berbuat baik sepanjang tahun sama istrimu, kemudian dia melihat engkau melakukan hal yang menyakitkan hatinya, dia akan lupa dengan semua kebaikan suami. Maka tolong Ramadan jadikan momentum untuk memperbaiki diri. Aku nggak boleh lagi seperti itu. Di antara cara memperbaiki jiwa wanita yang tadi seperti di hadis yang disebutkan, Nabi SAW mengatakan tasaddaqna wa akthirna minal istighfar. Kalian banyak-banyak sedekah dan perbanyak istighfar. 2 nih obatnya. Maka perempuan untuk menebus kesalahan, untuk memperbaiki karakter dirinya tadi, banyakin sedekah. Sedekah punya harta ini tuh sedekah, sehingga ketika Nabi SAW mengatakan itu, perempuan itu melepaskan antingnya dilemparkan ke selendangnya Bilal, kalungnya dilemparkan ke selendangnya Bilal, karena mereka ingin berubah gitu loh. Kadang-kala perempuan dengar hadis ini cemberut. Jadi kalau ada ustadz yang nyampaikan hadis ini, bukan dia malah
Berupaya untuk memperbaiki diri enggak? Opo meneng Ustaz. Anda jemaah. Cuma ingin mengingatkan karena ada kaitannya dengan Ramadan tadi ya. Barakallahu fiik. Baik, silahkan. Kalau ada pertanyaan, kalau enggak Ustadz yang tanya. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Kebetulan profesi saya bidan, lalu ada 2 pertanyaan. Yang pertama, banyak sekali pasien-pasien ibu-ibu itu yang ingin suntik KB pada siang hari. Dan ketika Yang ingin apa? suntik KB, Suntik KB. iya di siang hari. Namun dia puasa, sedang berpuasa, seperti itu Ustadz. Itu bagaimana hukumnya? Barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan suntik jamaah. Suntik itu ada beberapa macam ya. Ada suntik yang menjadikan orang itu seperti kenyang, seperti suntik vitamin ya. Seperti orang yang kadangkala melakukan infus. Apabila suntik itu tidak membuat dia merasa kenyang, artinya tidak berdampak kepada kebugaran tubuhnya, maka insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau sudah suntik itu ternyata bisa membuat dia lebih bugar, bahkan dia bisa merasakan nggak lapar nantinya, maka membatalkan ibadah puasanya. Jadi Anda nggak tahu gimana dengan suntik KB ini, apa yang disuntikkan dan bagaimana dampaknya kepada tubuh. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Afwan Ustadz, ada pertanyaan satu lagi. Beberapa ibu-ibu juga ada yang menginginkan untuk menunda haid. Alasannya agar tidak memiliki hutang puasa. Itu bagaimana Ustadz hukumnya? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Kalau bicara boleh aja sebenarnya. Kalau nggak salah di fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, ya boleh saja ketika dia ingin berpuasa full. Tapi ada syaratnya. Tidak membahayakan fisik dia. Karena tubuh ini titipan dari Allah. Hal-hal yang menyelisihi fitrah atau sunnatullah yang sudah Allah tetapkan biasanya akan membahayakan diri. Ada datang bulan yang kemudian rusak jadinya karena dia akan datang bulan tidak di waktu yang seharusnya dia datang bulan, atau nanti bisa menyebabkan, dan tidak ada kedaruratan jamaah untuk menunda haid. Tapi kalau mau boleh-boleh saja tadi. Tapi tidak sampai membahayakan dirinya. Berbeda dengan orang yang umroh. Kalau orang umroh itu kan memang kondisinya dia ya harus pulang. Dia umroh cuma 9 hari. Sedangkan syarat tawaf itu suci. Syaratnya harus suci. Kalau dia datang bulan dia nggak bisa tawaf. Maka terpaksa dia minum, dan itu juga tidak tiap bulan ya. Mungkin dalam hidup dia berapa kali dia melakukan ibadah umroh atau haji. Berbeda dengan ibadah Ramadan yang memang rutinitas dan sudah ada penggantinya. Kalau orang yang umroh, gimana dia kalau sudah balik ke sini sedangkan dia belum melaksanakan ibadah umroh. Jadi kalau bicara boleh saja, tapi tidak dianjurkan untuk melakukan itu. Karena secara normal ya perempuan datang bulan dan di situ dia juga dalam posisi taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang ingin melakukan penundaan haid itu jangan sampai membahayakan diri. Karena kita tahu la dharara wa la dhirar. Enggak boleh kita membahayakan orang lain walau membahayakan diri kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Oke, kalau ibu sebagai bidan atau dokter, mungkin bisa diinformasikan, mumpung ada emak-emak di belakang sana. Apa sih efek samping dari minum obat penunda haid itu terhadap wanita? Monggo disebutkan ibu. Afwan izin menjawab Ustadz.
biasanya terjadi perubahan siklus yang acakadul atau terjadi hipermenore di siklus haid yang selanjutnya. Jadi sampai bisa istihadah seperti itu, Ustaz. Jadi berbahaya, Ibu. Barakallahu fiik. Baik, monggo kalau ada pertanyaan lain. Godaan terutama godaan untuk membuka media sosial. Godaan terutama godaan untuk membuka media sosial. Sehingga target-target yang kita sudah susun ternyata tidak bisa diharapkan dengan secara maksimal. Itu yang dilakukan kami pada tahun lalu. Apa saran Ustadz untuk menghadapi permasalahan ini? Terima kasih. Jazakallah khair. Barakallahu fiikum. Iya. Ya, ini menjadi fitnah di masa kita, yang mungkin fitnah itu tidak dirasakan di masa para sahabat. Dan Nabi SAW mengatakan lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnah. Enggak tersisa dari dunia kecuali bala dan fitnah. Itu yang terjadi dengan dunia kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Di barat sana sudah mulai dilakukan libur pegang handphone. Jadi anak-anak ya, juga mungkin orang tuanya itu libur pegang handphone, libur. Taruh sudah handphone. Apalagi untuk hal-hal yang kurang berguna. Taib. Mungkin sebagian kita nggak bisa saat ana harus matikan. Karena sebenarnya kita yang bisa ngontrol ini. Jadi kita tuh kalau melihat handphone ya, kita akan lihat kayaknya dia manggil kita, jamaah. Syafiq. Loh, ada apa ya? Anak akan buka. Tapi kalau handphone ini kesingsal di rumah, ya tidak apa-apa. Mungkin suami istri perlu saling menyembunyikan handphone. Bersepakat, wis kapan buka? Ya nanti waktunya buka. Tadi sepakat. 6:30 aku kasih, nih mas handphonenya mas. Fadhol. Jam 7 kembalikan lagi. Kalau enggak seperti itu, ya benar loh jamaah, ini fitnah yang memasuki semua rumah. Nabi SAW pernah menyebutkan akan ada fitnah yang tidak ada satu rumah pun. Mau rumah tembok, mau rumah kayu, mau rumah dari kulit, itu akan masuk fitnah ini. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan pernah ditanya, apakah fitnah itu internet? Boleh jadi. Fitnah itu internet. Maka kita bisa kuotanya yang enggak diisi. Kan ada kuota hanya buat telepon. Ya sudah telepon aja. Jadi kuota internetnya enggak. Jadi hubungan sekarang pakai telepon. Dan nasihat anak buat emak-emak juga yang mau belanja, sekarang lah belanjanya. Belanja buat Idul Fitri, belanja buat Ramadan ya. Dan usahakan Ramadan ini bapak-bapak juga nih jangan ngerepotin istrinya untuk masak ya. Ramadan itu ibadah puasa, bukan ibadah kuliner. Bukan ditanya sama istrinya, mas kepingin apa? Waduh, anak kepingin ini, kepingin ini. Kata istrinya, loh mangan ceritanya ini. Sudah, beli kurma sudah. Siapkan kurma di rumah. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo buat berbuka. Dan usahakan ketika waktu berbuka, antum makan kurma, terus ke masjid, sholat. Ada waktu berdoa, kemudian pulang baru makan. Atau makan nanti setelah sholat tarawih. Iya, mungkin seperti itu yang bisa dilakukan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Waktu kita tinggal 5 menit. Kalau nggak ada yang bertanya, anak akan tanya sama bapak-bapak karena ada door prize di sini, Pak. Baik, pertanyaannya. Kapan disyariatkan ibadah puasa?
Puasa Asyura, Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah. Pertanyaan selanjutnya. Buat mak-mak pertanyaannya. Iya, sebagai penutup pertanyaan buat mak-mak. Sebutkan 7 keutamaan Ramadan. Kalau hadiahnya ini dikasih 3. Nah, tafadhali. 7 keutamaan Ramadan. Ada yang mau jawab? Nah, Iya, ini Ustadz, sebentar. Kasihkan yang lain dulu. Pahalanya dilipat gandakan, Ustadz. Taib. Yang kedua, Yang kedua, pintu-pintu surga dibuka. pintu-pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup. Pintu neraka ditutup. Ada satu malam yang spesial yaitu Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar. Setiap hari di bulan Ramadan doanya mustajabah. Doa mustajab. Cuman bisa itu, Ustadz. 5, oke, hadiahnya 2. Taib, siapa yang mau nambahin? 3, nambahnya 3. Tafadhali. Mak lah. Antum ini penumpang gelap katanya mah. Sudah boleh dengar syukur gitu kan. Nah. Silahkan. Paling enggak pulang bawa keutamaan-keutamaan itu kesimpulan dari kajian kita. Izin menjawab, Ustaz. Tafadhali. Ya. Untuk keutamaan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Bulan? Pengampunan dosa. Bulan pengampunan dosa. Pahala yang bisa dilipat gandakan. Itu sudah tadi. Ya. Terus sebagai bulan pengampunan dosa. Iya, bulan pengampunan dosa. Kesempatan untuk beramal. Gimana? Kesempatan untuk kita beramal. Iya, itu karena dibukanya pintu-pintu surga. Nah, Ya. satu lagi yuk. Tunggu, Anda mau tanya, emak-emak ini nyatet enggak? Ini. Nyatet enggak emak-emak ini? Iya, enggak apa-apa kan, kasih hadiah tadi itu, yang jawab 2 itu kasih hadiah. Jamaah, kita sebutkan banyak sekali. Bulan Puasa. Itu kita bahas di awal tadi, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan disyariatkannya puasa. Kemudian bulan yang tiap hari ada penghapusan atau pembebasan dari api neraka. sedekah yang paling utama. Nah, Sedekah yang paling utama. di mana? Sedekah yang paling utama di bulan Ramadan. Bulan yang sedekah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan kan Ustaz? Iya. Ya tadi beramal lipat gandakan semua amalan insyaallah. Taib, jazakillah khair. Kasih hadiah juga. Intinya jamaah ada banyak kemuliaan tadi yang kita bahas. Ada satu yang belum. Nah. Ada satu yang belum dibahas. Nabi SAW mengatakan bahwa ketika masuk awal malam Ramadan, ada yang menyeru di situ jamaah. Yunadi munadin. Seruan itu mengatakan, ya baghiyal khair akbil. Wa ya baghiyal syarr aksir. Wahai orang yang ingin kebaikan, ayo cepetan, ini bulannya gitu loh.
Kita merasakan panggilan itu walaupun kita tidak mendengar secara nyata ya. Boleh jadi di antara panggilan itu juga khotib-khotib yang menyampaikan. Tapi ada panggilan yang kita rasakan, tapi kita tidak melihat yang memanggil. Wahai orang yang ingin kebaikan, ayo loh. Udah dikasih nih sama Allah. Medan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Waya baghiyas syarr. Wahai orang yang ingin berbuat jahat, mandek kau. Wis tahan. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Ana mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.